Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar? Tetap semangat. Hai anak-anakku, kita ikuti pembelajaran berikut ini. Selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga Anda semua sehat ya. Nah, untuk hari ini kita belajar kembali nih. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anakku, hari ini kita belajar tentang pesan ya dari sebuah cerita nih. Yang satu lagi adalah tentang cara bersyukur. Bagaimana cara bersyukur yang baik. Nah, simak materinya berikut ini. Nah, anakku, perhatikan gambar ini. Edo dan teman-temannya nih, dia membaca buku. Ternyata di dalamnya ada sebuah cerita yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Ya, kita dengarkan nih ceritanya. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daunan pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, dari cerita tersebut, ya kita tahu bahwa Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan juga bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Ya, berdasarkan cerita tersebut di atas, bagaimana sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Nah, bagaimana sikap Ananda terhadap tumbuhan dan binatang? Apakah Ananda harus merusaknya atau bagaimana? Silakan Ananda ceritakan ya pada kolom berikut ini atau ditulis di buku tulis Ananda ya. Bagaimana sikap Ananda terhadap tumbuhan dan binatang? Baik, kita lanjut. Nah, ceritakan ya pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon tadi. Pesannya. Kalau tadi Ananda diperintahkan apa? Bagaimana sikap Ananda terhadap tumbuhan dan hewan. Yang kedua adalah pesan yang terkandung dalam cerita tersebut di atas. Bagaimana pesannya? Ya, kita lanjutkan. Setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan cara menyayangi makhluk hidup yang lain. Karena makhluk hidup yang lain juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus selalu bersyukur. Ya, misalnya kita berdiam atau di depan kita ada pohon, kita harus bersyukur dengan pohon tersebut. Rumah kita jadi adem, ya tidak panas. Nah, begitu. Nah, Ananda kan pernah juga bersyukur ya kepada makhluk hidup yang lain. Ya, pada hewan, tumbuhan, bahkan yang terpenting adalah kepada orang tua. Nah, sekarang Ananda harus menjawab pertanyaan di bawah ini nih. Untuk apa kita berterima kasih diucapkan ya? Untuk apa kata berterima kasih diucapkan? Apa yang dirasakan saat kita mengucapkan berterima kasih? Nah, tuliskan 2 pengalaman Ananda berterima kasih kepada sesama manusia yang telah Ananda lakukan. Contoh kepada ayah, kepada bunda misalnya. Nah, gitu ya. Silakan Ananda dijawab nih soal-soal berikut ini. Nah, itu ya.
Satu lagi adalah yang tadi ini. Nah, ini 3 nih jadinya. Ya. Itu tugasnya. Yang pertama tadi Bapak ulang, yaitu menentukan atau menuliskan sikap Ananda terhadap tumbuhan dan hewan. Yang kedua, pesan dari cerita yang tadi Bapak sudah ceritakan. Ya. Yang ketiga adalah menjawab soal-soal ini ya, berdasarkan yang pernah Ananda alami, yaitu cara berterima kasih kepada makhluk lain ya, makhluk hidup lain, baik tumbuhan, hewan ya, dan yang lainnya. Bahkan terhadap orang tua juga. Ini dijawab. Nah, kiranya sampai di sini pembelajaran kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat belajar anak-anakku yang baik dan hebat serta pintar. Jangan patah semangat. Jangan kendur. Tetap semangat. Ayo. Ya, semangat, 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 semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.